footstep echoes with a nation's pride, yet the shadows of fate refuse to hide. Fields of green, the battle's ground. Hopes rise high with every sound, but victory seems so far. Grup C memang gak bisa dipungkiri sebagai grup yang penuh kejutan, dan wajar jika grup ini disebut sebagai grup neraka. Sebab selain Jepang, tim-tim yang ada di grup ini seolah berjibaku satu sama lain untuk saling mengalahkan, yang mana itu tergambar jelas dari perolehan poin yang ada. Dan untuk posisi 2 pun masih sangat terbuka bagi siapapun termasuk Indonesia. Apalagi dengan segala perubahan yang dilakukan PSSI pada awal tahun 2025 ini membuat peluang Indonesia makin terbuka lebar. Bahkan kiper Bahrain, Syed Mohamed Jafar, memahami kualitas timnas Indonesia yang dianggap sama menyulitkan seperti Jepang. Di sisi lain, dengan diperkenalkannya Jordi Cruyff sebagai penasihat teknik bagi timnas Indonesia, dia telah mempersiapkan rencana jangka panjang bagi tim Indonesia. Tentu saja rencana itu akan menguntungkan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Penasaran seperti apa? Mari simak video ini sampai selesai ya. For every fall, the spirit tries. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. The flag still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Oh, Garuda soar through the skies. Bahrain akan menghadapi Jepang dan Indonesia dalam 2 matchday Maret. Skuad Dilmun Warriors akan menjalani 2 laga tandang melawan Jepang pada 20 Maret dan 5 hari kemudian bertemu Indonesia. Menurut Jafar, kedua pertandingan ini bakal memiliki dampak yang sama untuk Bahrain. Itu akan menjadi 2 pertandingan yang menyulitkan, kata Jafar yang merupakan anggota tim Bahrain paling senior dengan usia 39 tahun. Tapi kami tahu cara menangani situasi ini. Kami harus berjuang dan bermain demi peluang yang ada, ucapnya melanjutkan dikutip dari GDN. Bahrain bakal berupaya mati-matian dalam 2 laga tersebut, lantaran saat ini begitu membutuhkan poin demi poin menjaga kans melaju ke Piala Dunia. Anak asuh Dragan Talajik kini menduduki peringkat kelima di klasmen grup C dengan poin 6. Jumlah poin tersebut sama seperti Indonesia yang ada di peringkat ketiga, namun Bahrain memiliki selisih gol yang lebih buruk. Dengan sisa 4 pertandingan, Bahrain punya kans yang sama seperti Indonesia untuk lolos langsung atau melangkah ke fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada putaran pertama yang berlangsung tahun lalu, Bahrain dipermak habis. Kekalahan 5 gol tanpa balas di hadapan pendukung sendiri menjadi hasil terburuk Jafar dan kawan-kawan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara ketika menghadapi Indonesia, Bahrain bermain imbang 2-2. Ketika itu laga diwarnai kontroversi lantaran wasit memberi tambahan waktu 9 menit atau lebih 3 menit dari waktu yang ditampilkan oleh asisten wasit. Fields of green, the battle's ground. Hopes rise high with every sound, but victory seems so far away, and sorrow whispers at the end of the day. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. The flag still waves, our hearts still fight. Di satu sisi, pujian luar biasa kira disematkan ke Indonesia yang mampu bangkit meski sempat berulang kali jatuh. Dan peluang Indonesia untuk paling enggak mengamankan posisi 2 semakin terbuka karena Indonesia menjadi salah satu tim paling improve di grup ini. Dengan bergabungnya sejumlah pelatih asal Belanda serta pemain diaspora baru diyakini bakal membuat Indonesia makin kuat lagi. Dan melihat situasi yang ada, gak heran jika Bahrain protes keras. Karena mereka kayaknya juga merasa situasi ini berbahaya bagi mereka. Sebab Indonesia yang dianggap sebagai ancaman nyata terbukti sulit banget dihancurkan dan tetap mampu bangkit. For every loss, a lesson lies. For every fall, the spirit tries. Through the storm and the pouring rain, we bear the weight of joy and pain. The flag still waves, our hearts still fight, even in the darkest night. Oh, Garuda soar through the skies, though the tears fall from. Sementara itu dengan raihan poin kontra Bahrain, tentu saja tak hanya sekedar membalaskan dendam semata, akan tetapi juga membuka asa timnas Indonesia untuk bersaing di papan atas klasmen grup C.
Walau bergabung dengan tim yang ngeri-ngeri sedap, nyatanya Indonesia masih bisa meratapi panasnya persaingan. Dan Bahrain justru bisa menjadi tong kosong nyaring bunyinya yang akan menjadi juru kunci. Sebab dalam 2 pertemuan matchday besok, mereka akan bertandang ke markas Jepang juga, yang mana hampir gak ada kesempatan buat meraih poin dari tim asuhan Moriyasu. Tentu saja pelatih Bahrain, Dragan Talajik, udah nggak bisa koar-koar lagi. Mereka memilih untuk sedikit damai meratapi keadaan dengan mulai menghormati calon lawan-lawannya, termasuk Indonesia. Saiwar yang pernah digembor-gemborkan Bahrain justru menjadi bumerang setelah para kelompok supporter Garuda jadi makin geram ingin membalas dendam berbagai dukungan seperti koreografi dan tentunya sorakan sepanjang 90 menit di lapangan. Brighter dawn will rise from the shade. All the light, I'll hold your head high. Through every loss, we'll touch the sky. With every tear, with every cry, the dream lives on and will not die. Sementara itu, setelah resmi diperkenalkan ke publik sebagai penasehat teknik Timnas Indonesia, Jordi Cruyff telah menyiapkan beberapa rencana gila buat kemajuan sepak bola Indonesia dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pertama adalah membangun filosofi. Ya, Jordi Cruyff diharapkan dapat membawa filosofi permainan yang lebih modern ke dalam struktur Timnas Indonesia. Ia akan berusaha untuk menyesuaikan filosofi tersebut dengan karakteristik pemain lokal. Dalam upaya ini, Jordi akan bekerja sama dengan pelatih dan direktur olahraga untuk memastikan konsistensi dalam semua aspek pengembangan tim. Hal ini mencakup akademi, tim utama, dan program rekrutmen. Penerapan filosofi baru ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan performa tim di lapangan, tetapi juga untuk membangun budaya sepak bola yang lebih profesional di Indonesia. Ini menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi pemain yang lebih kompetitif. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan Timnas Indonesia dapat bersaing di level internasional. Jordi memiliki pengalaman luas yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua adalah kalibrasi dengan Patrick Kluivert. Sebagai penasehat teknis, Jordi Cruyff akan bekerja sama dengan Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam pengembangan tim. Kedua sosok ini memiliki pengalaman di klub-klub besar Eropa, sehingga mereka bisa saling berbagi wawasan dan strategi. Kerjasama ini menjadi kunci dalam merumuskan rencana jangka panjang bagi Timnas Indonesia. Jordi dan Patrick juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan tim. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan visi dan misi PSSI. Dengan adanya dukungan dari Jordi, Kluivert diharapkan dapat menerapkan metode pelatihan yang lebih efektif. Ini menjadi harapan bagi para penggemar sepak bola tanah air untuk melihat peningkatan performa Timnas Indonesia di berbagai ajang kompetisi, termasuk lolos ke Piala Dunia dan juara AFF. Sementara itu, jelang menghadapi Bahrain, Jordi Cruyff telah menyadari akan adanya tantangan saat menjadi penasehat teknis. Karena setiap datang ke negara baru akan ada budaya yang berbeda. Namun ia lebih memilih untuk fokus dengan apa yang ada di depan mata, seperti harus memahami fisik hingga mental pemain. Kemudian tak lupa juga, Jordi sudah memahami akan laga-laga mendatang untuk menganalisa setiap pemain timnas maupun tim lawan. Saya pikir hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis, mempelajari segalanya, berbicara dengan banyak profesional yang jadi pelatih para pemain di liga agar memahami sepak bola di sini. Dari situ, saya bakal mendapatkan ide yang lebih baik untuk memahami mentalitas para pemain, fisik, dan ide sepak bola mereka. Kemudian tentu saja untuk menemukan poin yang bisa ditingkatkan dan hal itu vital. Di sisi lain, kita punya 2 laga penting yang akan datang, sejatinya 4 laga. Saya akan mencoba untuk membantu dan mendukung staf kepelatihan apapun yang mereka butuhkan demi mendapatkan hasil yang apik. Dari situ saya perlu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak soal bagaimana sepak bola di sini berjalan, ujar Jordi Cruyff saat konferensi pers dikutip dari bolasport.com. The melody of hope still sings.
A nation stands behind your fight. Together we'll embrace the light. All God on our soul through the skies. Though the tears fall from weary eyes, this is not the end, your spirit won't fade. Dan terlepas dari apapun, semoga saja di bulan Maret ini Indonesia bisa memberikan hasil terbaiknya. Karena bagaimanapun jika berhasil meraih 4 atau 6 poin di bulan Maret ini, maka peluang Indonesia untuk bermain di Piala Dunia makin terbuka lebar. So, tetap semangat dan selalu berikan permainan terbaik di lapangan, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.